Isu mengenai dugaan mafia beras kembali menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat setelah harga beras di berbagai daerah terus mengalami kenaikan yang membuat banyak warga mengeluh dan merasa semakin tertekan oleh kondisi ekonomi sehari-hari. Dalam beberapa waktu terakhir, suasana pasar tradisional di berbagai kota mulai dipenuhi keluhan para pembeli yang merasa harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Banyak ibu rumah tangga mengaku harus mengurangi jumlah belanja harian karena uang yang biasanya cukup untuk membeli beras, lauk, dan kebutuhan dapur lainnya kini terasa cepat habis hanya untuk membeli beberapa kilogram beras saja. Tidak sedikit masyarakat yang mulai membandingkan kondisi sekarang dengan beberapa tahun sebelumnya, ketika harga beras dianggap masih lebih stabil dan tidak terlalu memberatkan. Kenaikan harga yang terus terjadi membuat keresahan publik semakin besar, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada kestabilan harga pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. Di sejumlah pasar, pedagang juga mengaku berada dalam posisi sulit karena mereka harus menghadapi keluhan pembeli hampir setiap hari. Sebagian pedagang mengatakan pasokan beras dari distributor mengalami kenaikan harga secara bertahap sehingga mereka tidak punya pilihan selain ikut menaikkan harga jual. Situasi ini menciptakan ketegangan tersendiri di tengah masyarakat karena banyak warga merasa harga terus naik tanpa penjelasan yang benar-benar memuaskan. Di media sosial, berbagai video tentang mahalnya harga beras mulai viral dan memicu ribuan komentar dari netizen. Ada yang menunjukkan rak-rak beras yang cepat kosong, ada pula yang memperlihatkan perbedaan harga yang cukup jauh antara satu daerah dengan daerah lainnya. Fenomena tersebut membuat isu dugaan mafia beras kembali mencuat dan menjadi bahan pembicaraan panas di berbagai platform digital. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah kenaikan harga ini benar-benar murni disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca buruk, gagal panen, atau menurunnya produksi, atau justru ada pihak tertentu yang diduga memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan besar. Dugaan mengenai adanya permainan distribusi mulai berkembang setelah muncul berbagai narasi tentang penimbunan stok, pengaturan pasokan, hingga dugaan praktik kartel yang disebut-sebut dapat mempengaruhi harga di pasaran. Walaupun belum ada bukti pasti yang benar-benar membuktikan semua tuduhan tersebut, istilah mafia beras kembali ramai digunakan masyarakat untuk menggambarkan adanya dugaan permainan besar di balik rantai distribusi pangan nasional. Banyak warga merasa heran karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan produksi padi yang besar, namun harga beras tetap bisa melonjak tinggi dan sulit dikendalikan. Keresahan masyarakat semakin meningkat ketika mereka melihat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, sementara harga kebutuhan pokok terus naik secara perlahan. Bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan, kenaikan harga beras menjadi masalah serius karena beras merupakan makanan utama yang dikonsumsi hampir setiap hari. Sebagian warga bahkan mulai mencari alternatif beras dengan kualitas lebih rendah demi menghemat pengeluaran rumah tangga. Di beberapa daerah muncul cerita tentang warga yang mulai mengurangi porsi makan atau menekan pengeluaran kebutuhan lain agar tetap bisa membeli beras untuk keluarga mereka. Kondisi inilah yang membuat isu mafia beras menjadi sangat sensitif dan cepat menyebar luas karena menyangkut kebutuhan paling dasar masyarakat. Di tengah situasi tersebut, perdebatan publik semakin panas setelah muncul berbagai pendapat dari pengamat ekonomi, pedagang, hingga tokoh masyarakat yang menilai bahwa persoalan pangan di Indonesia tidak pernah benar-benar selesai dari tahun ke tahun. Sebagian pihak menilai sistem distribusi pangan nasional masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memainkan harga dan pasokan. Ada pula yang menyoroti panjangnya rantai distribusi dari petani hingga konsumen yang dianggap membuat harga mudah melonjak di tengah perjalanan. Isu ini kemudian berkembang menjadi pembahasan yang lebih besar mengenai transparansi distribusi pangan, pengawasan pemerintah hingga dugaan keterlibatan kelompok berkepentingan yang disebut memiliki pengaruh kuat di sektor perdagangan beras. Semakin ramai isu tersebut dibahas, semakin besar pula rasa penasaran masyarakat mengenai siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan ketika harga beras terus naik, sementara rakyat kecil semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, para petani justru sering mengaku tidak menikmati keuntungan besar ketika harga beras di pasaran melonjak tinggi. Dan kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin bingung terhadap alur perdagangan pangan di Indonesia. Banyak petani di berbagai daerah mengatakan bahwa ketika musim panen tiba, harga gabah yang mereka jual seringkali tetap rendah dan bahkan terkadang tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah mereka keluarkan selama berbulan-bulan. Mulai dari harga pupuk yang terus naik, biaya sewa lahan, kebutuhan bahan bakar untuk alat pertanian, hingga ongkos tenaga kerja, semuanya membuat pengeluaran petani semakin besar dari tahun ke tahun. Namun ironisnya, saat harga beras di kota-kota besar naik drastis dan menjadi keluhan masyarakat, sebagian petani justru mengaku tidak merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik. Jika harga beras mahal di tingkat konsumen tetapi petani tetap kesulitan, lalu siapa sebenarnya yang menikmati keuntungan paling besar dari rantai perdagangan beras ini? Kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa terdapat mata rantai distribusi yang bermasalah dan diduga dimainkan oleh pihak tertentu. Banyak warga mulai mempertanyakan mengapa selisih harga gabah petani dan beras di pasaran bisa begitu jauh. Beberapa petani bahkan mengaku sering berada dalam posisi terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga murah karena membutuhkan uang cepat untuk membayar utang modal tanam atau memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Situasi ini membuat para tengkulak atau perantara memiliki posisi yang sangat kuat dalam menentukan harga. Dalam berbagai perbincangan di media sosial maupun forum publik, muncul anggapan bahwa permainan harga bisa saja terjadi di tengah jalur distribusi yang panjang dan sulit diawasi sepenuhnya. Dugaan mengenai adanya praktik penimbunan, pengaturan suplai pasar, hingga kartel pangan kembali menjadi pembicaraan panas yang memicu kemarahan masyarakat. Di sejumlah daerah, cerita mengenai gudang penyimpanan beras dalam jumlah besar juga mulai ramai diperbincangkan warga. Sebagian masyarakat menduga ada pihak yang sengaja menahan stok ketika harga mulai naik agar keuntungan yang diperoleh bisa jauh lebih besar. Meskipun tuduhan seperti ini belum tentu semuanya benar, isu tersebut terus berkembang karena masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara kondisi produksi dan harga pasar. Ketika pemerintah menyebut stok aman, masyarakat justru masih menemukan harga tinggi di lapangan. Ketika petani mengaku hasil panen cukup baik, harga beras tetap tidak kunjung turun secara signifikan. Ketidaksesuaian inilah yang akhirnya membuat publik semakin mudah percaya bahwa ada permainan besar yang bekerja secara diam-diam di balik distribusi pangan nasional. Banyak pengamat juga mulai menyoroti struktur perdagangan pangan yang dianggap terlalu panjang dan membuka peluang terjadinya manipulasi harga. Dari petani, gabah biasanya berpindah ke pengepul, lalu ke penggilingan, distributor besar, hingga akhirnya masuk ke pasar dan dijual ke masyarakat. Dalam setiap tahapan tersebut, harga dapat berubah berkali-kali hingga pada akhirnya menjadi jauh lebih mahal di tingkat konsumen. Sebagian pihak menilai sistem seperti ini membuat pengawasan menjadi sulit dan memberi ruang bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan besar ketika situasi pasar sedang tidak stabil. Isu mafia beras pun semakin kuat karena masyarakat melihat adanya pola yang terus berulang hampir setiap kali harga pangan mengalami gejolak. Banyak warga merasa bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar masalah cuaca atau gagal pangan semata, tetapi sudah menyangkut sistem distribusi dan kekuatan bisnis besar yang memiliki pengaruh luas di sektor pangan. Di media sosial, kemarahan publik terlihat semakin besar ketika berbagai video wawancara petani mulai viral. Ada petani yang mengaku hanya mendapat keuntungan tipis setelah panen, ada pula yang mengatakan hasil penjualan bahkan nyaris tidak cukup untuk menutup biaya produksi. Sementara itu, masyarakat di perkotaan harus membeli beras dengan harga yang terus meningkat dan memberatkan pengeluaran rumah tangga. Kontras inilah yang membuat isu mafia beras terasa semakin emosional di mata publik. Banyak orang mulai merasa ada ketidakadilan besar dalam sistem pangan nasional karena pihak yang bekerja paling keras di sawah justru tidak menikmati keuntungan yang seharusnya, sedangkan harga di tingkat konsumen terus melambung tinggi. Situasi tersebut akhirnya memunculkan gelombang kritik terhadap sistem perdagangan pangan yang dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding petani dan masyarakat biasa. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa persoalan ini sudah berlangsung sangat lama dan selalu muncul kembali setiap kali kondisi ekonomi sedang sensitif. Dari tahun ke tahun, isu tentang mafia pangan selalu menjadi topik yang menghebohkan karena menyangkut kebutuhan pokok seluruh Indonesia.
Sebagian warga bahkan mulai kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas distribusi pangan karena merasa harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa penjelasan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah tegas menjadi semakin besar. Publik mulai menuntut adanya transparansi distribusi, pengawasan gudang penyimpanan, hingga tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti memainkan harga pangan demi keuntungan pribadi. Bagi masyarakat kecil, persoalan ini bukan sekadar masalah ekonomi biasa, melainkan masalah yang langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari isi dapur rumah tangga hingga kemampuan mereka bertahan di tengah situasi ekonomi yang semakin berat. Pemerintah sendiri berkali-kali menegaskan bahwa stok beras nasional berada dalam kondisi aman, dan kebutuhan masyarakat disebut masih dapat dipenuhi melalui cadangan pangan yang tersedia di berbagai wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan untuk menenangkan masyarakat agar tidak panik menghadapi kenaikan harga yang terjadi di pasaran. Sejumlah pejabat juga menekankan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap distribusi beras dari tingkat produksi hingga penjualan di pasar tradisional maupun retail modern. Namun di tengah berbagai penjelasan resmi tersebut, kondisi di lapangan justru masih memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Di sejumlah daerah, warga tetap menemukan harga beras yang tinggi dan cenderung sulit turun meskipun operasi pasar mulai dilakukan. Bahkan di beberapa wilayah, harga antar pasar bisa berbeda cukup jauh, sehingga memunculkan dugaan bahwa distribusi belum berjalan secara merata dan stabil. Perbedaan antara pernyataan pemerintah dan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat akhirnya menjadi pemicu munculnya rasa curiga yang semakin besar. Banyak warga merasa bahwa situasi di pasar tidak mencerminkan kondisi aman seperti yang sering disampaikan secara resmi. Di media sosial, komentar-komentar bernada skeptis mulai bermunculan. Sebagian netizen mempertanyakan bagaimana mungkin stok disebut aman, tetapi harga tetap tinggi selama berminggu-minggu. Ada pula yang menyoroti bahwa masyarakat kecil tidak terlalu peduli dengan angka cadangan nasional jika kenyataannya mereka tetap harus membeli beras dengan harga mahal setiap hari. Kondisi ini membuat isu mafia beras semakin mudah berkembang karena publik mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam rantai distribusi pangan nasional. Untuk meredam lonjakan harga, pemerintah mulai menggencarkan berbagai langkah seperti operasi pasar murah, bantuan pangan kepada masyarakat, hingga penyaluran beras cadangan ke sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. Di beberapa pasar tradisional, masyarakat terlihat rela mengantre demi mendapatkan beras dengan harga yang lebih murah dibanding harga normal di pasaran. Pemandangan antrean warga yang membawa kantong belanja atau karung kecil untuk membeli beras subsidi mulai viral di media sosial dan memicu perhatian luas publik. Sebagian masyarakat menyambut langkah tersebut karena dianggap sedikit membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa operasi pasar hanya menjadi solusi sementara dan belum menyentuh akar utama persoalan yang sebenarnya. Banyak pengamat ekonomi dan pangan mulai menilai bahwa persoalan beras di Indonesia bukan hanya sekadar soal produksi atau stok semata, tetapi juga berkaitan dengan distribusi, pengawasan, dan struktur perdagangan yang sangat kompleks. Dalam sistem distribusi yang panjang, harga dapat berubah di setiap tahapan hingga akhirnya menjadi jauh lebih mahal saat sampai ke tangan konsumen. Situasi ini dinilai membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memainkan pasokan dan mengambil keuntungan besar ketika pasar sedang tidak stabil. Dugaan seperti inilah yang kemudian memunculkan kembali istilah mafia pangan di tengah masyarakat. Walaupun istilah tersebut sering menjadi kontroversi karena belum tentu semua tuduhan memiliki bukti kuat, kemunculannya menunjukkan adanya tingkat ketidakpercayaan publik yang semakin besar terhadap sistem distribusi pangan nasional. Di tengah situasi tersebut, tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat karena masyarakat berharap adanya tindakan yang lebih tegas dan nyata. Sebagian warga mulai menuntut transparansi lebih besar terkait jalur distribusi beras, data stok nasional, hingga pihak-pihak yang memiliki kendali besar dalam perdagangan pangan. Banyak yang merasa bahwa selama persoalan ini tidak dibuka secara jelas kepada publik, maka kecurigaan akan terus berkembang liar dan memicu keresahan sosial. Isu ini menjadi semakin sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh rakyat Indonesia setiap hari.
beras bukan sekadar komoditas biasa, tetapi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap kenaikan harga selalu menimbulkan dampak emosional dan ekonomi yang besar. Di berbagai daerah, pedagang kecil juga mulai merasakan tekanan akibat situasi yang tidak menentu. Sebagian dari mereka mengaku kesulitan menjaga kestabilan harga karena harga dari distributor sering berubah dalam waktu singkat. Ada pedagang yang takut menyimpan stok terlalu banyak karena khawatir harga tiba-tiba turun. Tetapi ada pula yang kesulitan mendapatkan pasokan ketika permintaan meningkat. Ketidakpastian ini membuat suasana pasar menjadi semakin tegang dan penuh kekhawatiran. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen terus berada dalam posisi paling terdampak karena mereka harus menghadapi harga tinggi tanpa mengetahui secara pasti kapan kondisi akan kembali normal. Perdebatan publik mengenai isu mafia beras akhirnya berkembang menjadi pembahasan yang jauh lebih luas mengenai ketahanan pangan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi nasional. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi krisis pangan jika persoalan distribusi dan pengawasan masih terus menimbulkan polemik setiap tahun. Sebagian pengamat menilai bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa sektor pangan harus mendapatkan perhatian lebih besar, bukan hanya saat harga naik dan isu menjadi viral, tetapi juga dalam kebijakan jangka panjang. Jika persoalan distribusi, transparansi, dan pengawasan tidak segera diperbaiki, maka kekhawatiran masyarakat terhadap adanya permainan besar di balik harga beras akan terus hidup dan menjadi sumber keresahan yang berulang di tengah publik. Ramainya isu mafia beras juga memunculkan kekhawatiran yang jauh lebih besar mengenai kondisi ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Banyak masyarakat mulai merasa bahwa persoalan ini tidak lagi sekedar tentang mahalnya harga beras di pasar, tetapi sudah menyangkut stabilitas ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kebutuhan pokok utama masyarakat mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, dampaknya bisa menjalar ke berbagai sektor lain dan menciptakan tekanan yang semakin berat bagi rakyat kecil. Beras merupakan makanan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga setiap gejolak harga selalu memiliki pengaruh besar terhadap kondisi rumah tangga. Tidak heran jika isu mafia beras dengan cepat berubah menjadi pembicaraan nasional yang penuh emosi, karena persoalan ini langsung menyentuh kebutuhan paling dasar jutaan orang. Di tengah situasi tersebut, banyak warga mulai merasa khawatir bahwa sistem distribusi pangan nasional terlalu rentan terhadap permainan kelompok tertentu yang memiliki modal besar dan pengaruh kuat di pasar. Sebagian masyarakat percaya bahwa jika benar ada pihak yang mampu mengendalikan stok dan harga beras, maka kondisi tersebut sangat berbahaya bagi stabilitas negara dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini muncul karena pangan bukan hanya soal perdagangan biasa, tetapi berkaitan langsung dengan keamanan sosial masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok naik terlalu tinggi dan sulit dijangkau, tekanan ekonomi dapat memicu kemarahan publik, meningkatkan keresahan sosial hingga memperbesar ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem distribusi yang ada. Situasi seperti ini dianggap berpotensi menjadi ancaman serius jika tidak segera ditangani secara menyeluruh. Di pasar tradisional, dampak dari kenaikan harga beras mulai terasa semakin luas. Banyak pedagang kecil mengaku mengalami penurunan pembeli karena masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pembeli mulai mengurangi jumlah beras yang dibeli, mengganti kualitas beras yang biasa dikonsumsi dengan kualitas lebih murah, atau bahkan menekan pengeluaran lain agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pedagang warung makan sederhana juga mulai mengeluh karena biaya operasional meningkat akibat harga beras yang terus naik. Ada yang terpaksa menaikkan harga makanan, mengurangi porsi, hingga menekan keuntungan agar pelanggan tidak pergi. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana satu komoditas pangan dapat memberikan efek domino yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Di sisi lain, para petani juga tetap berada dalam posisi yang sulit meskipun harga beras di tingkat konsumen melonjak tinggi. Banyak petani merasa mereka hanya menjadi bagian paling lemah dalam rantai perdagangan pangan yang panjang. Ketika panen melimpah, harga gabah sering jatuh dan membuat keuntungan petani sangat kecil. Namun ketika harga beras di pasar naik tinggi, mereka tetap tidak ikut menikmati lonjakan keuntungan tersebut. Ketimpangan inilah yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem distribusi pangan nasional. Publik mulai melihat adanya jurang besar antara kondisi petani sebagai produsen dan harga yang harus dibayar masyarakat sebagai konsumen akhir.
Di media sosial, perdebatan mengenai mafia beras berkembang semakin liar dan emosional. Banyak netizen mulai membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain yang dianggap lebih mampu menjaga stabilitas pangan. Ada yang menyalahkan sistem distribusi, ada yang menuding lemahnya pengawasan, dan ada pula yang percaya bahwa praktik kartel pangan memang benar-benar terjadi secara tersembunyi selama tahun-tahun lama. Berbagai video tentang gudang beras, komentar pedagang pasar, hingga wawancara petani terus menyebar luas dan memperkuat rasa curiga masyarakat. Dalam situasi seperti ini, opini publik menjadi sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang beredar, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki bukti kuat. Namun, karena masyarakat sudah merasa tertekan oleh kondisi ekonomi, narasi tentang mafia beras dengan cepat mendapatkan perhatian besar dan memicu kemarahan publik. Kekhawatiran lain yang mulai muncul adalah kemungkinan terjadinya krisis pangan yang lebih serius jika kondisi ini terus berulang setiap tahun. Banyak pihak menilai bahwa Indonesia seharusnya memiliki sistem pangan yang lebih kuat, mengingat negara ini memiliki lahan pertanian luas dan jutaan petani yang bekerja di sektor pangan. Namun ketika harga beras terus mengalami gejolak dan isu mafia pangan terus muncul berulang kali, masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas pengelolaan pangan nasional. Sebagian pengamat menilai bahwa ketergantungan terhadap rantai distribusi yang panjang membuat sistem menjadi mudah terguncang ketika ada gangguan kecil. Dalam kondisi tertentu, situasi seperti ini bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan besar melalui permainan stok dan harga. Semakin panasnya isu mafia beras juga membuat masyarakat mulai menuntut perubahan yang lebih besar dalam sistem pangan Indonesia. Banyak warga berharap adanya transparansi distribusi, pengawasan gudang yang lebih ketat, perlindungan terhadap petani hingga tindakan hukum yang jelas terhadap pihak yang terbukti memainkan harga pangan demi keuntungan pribadi. Sebagian masyarakat bahkan menilai bahwa persoalan pangan seharusnya menjadi prioritas utama negara karena menyangkut kebutuhan basa rakyat. Jika harga beras terus tidak stabil sementara daya beli masyarakat semakin menurun, maka tekanan ekonomi dapat memicu dampak sosial yang jauh lebih luas di masa depan. Di tengah ketidakpastian tersebut, satu hal yang paling dirasakan masyarakat adalah rasa cemas terhadap kondisi ekonomi yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok yang terus naik membuat banyak keluarga mulai kesulitan mengatur pengeluaran rumah tangga. Isu mafia beras akhirnya bukan hanya menjadi pembahasan tentang perdagangan pangan, tetapi berubah menjadi simbol keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, ketimpangan distribusi, dan rasa ketidakadilan yang mereka rasakan. Semakin lama persoalan ini tidak menemukan solusi yang jelas, semakin besar pula kemungkinan bahwa kemarahan publik akan terus tumbuh dan menjadikan isu pangan sebagai salah satu persoalan nasional yang paling sensitif dan mengkhawatirkan. Kini publik menunggu langkah nyata untuk membuktikan apakah dugaan mafia beras benar-benar ada atau hanya isu yang terus berulang setiap kali harga pangan mengalami kenaikan. Di tengah derasnya perdebatan yang berkembang di masyarakat, banyak warga merasa bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dijawab hanya dengan pernyataan normatif atau janji pengawasan semata. Masyarakat mulai menuntut tindakan yang lebih konkret, transparan, dan benar-benar terlihat dampaknya di lapangan. Bagi sebagian besar rakyat kecil, yang paling penting bukan lagi soal siapa yang benar atau salah dalam perdebatan politik dan ekonomi, melainkan bagaimana harga beras bisa kembali stabil sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan pengeluaran lain. Tekanan ekonomi yang terus meningkat membuat isu mafia beras terasa semakin sensitif karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat bertahan hidup di tengah kondisi yang semakin sulit. Di berbagai daerah, keresahan masyarakat terlihat semakin nyata. Banyak keluarga mulai mengatur ulang pola pengeluaran rumah tangga karena harga kebutuhan pokok terus naik secara perlahan. Ada yang mulai mengurangi konsumsi lauk, ada yang menekan biaya pendidikan anak, bahkan ada pula yang terpaksa mengurangi tabungan demi tetap bisa membeli kebutuhan pangan setiap minggu. Situasi tersebut membuat masyarakat semakin mudah tersulut emosi ketika mendengar isu tentang dugaan permainan harga atau penimbunan stok beras. Bagi rakyat kecil, persoalan ini bukan sekadar angka statistik ekonomi atau polemik di televisi, melainkan kenyataan yang benar-benar mereka rasakan setiap kali pergi ke pasar dan melihat harga terus berubah naik. Di media sosial, tekanan terhadap pemerintah terus meningkat. Tagar mengenai harga beras, mafia pangan, hingga dugaan permainan distribusi mulai ramai digunakan netizen untuk meluapkan kekesalan mereka. Banyak warga mempertanyakan mengapa persoalan serupa terus berulang hampir setiap tahun tanpa solusi yang benar-benar tuntas. Sebagian netizen menilai bahwa masalah pangan di Indonesia sudah terlalu lama menjadi polemik tanpa adanya perubahan besar dalam sistem distribusi dan pengawasan. Ada pula yang menyoroti bagaimana isu
mafia pangan selalu muncul ketika harga naik tajam, tetapi perlahan menghilang ketika situasi mulai mereda, lalu kembali lagi pada krisis berikutnya. Siklus inilah yang membuat sebagian masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem untuk menjaga stabilitas pangan dalam jangka panjang. Tidak sedikit pula masyarakat yang berharap aparat penegak hukum turun tangan lebih serius untuk mengusut dugaan permainan besar di sektor pangan. Publik ingin melihat adanya pemeriksaan terhadap jalur distribusi, gudang penyimpanan, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki kendali besar atas pasokan beras di pasar. Sebagian warga percaya bahwa jika memang terdapat praktik penimbunan atau pengaturan harga secara sengaja, maka tindakan tegas harus dilakukan agar masyarakat tidak terus menjadi korban. Harapan tersebut muncul karena banyak orang merasa persoalan pangan sudah terlalu penting untuk dianggap sebagai masalah biasa. Ketika harga beras terus menjadi sumber keresahan, maka persoalan tersebut bukan lagi isu ekonomi biasa, tetapi telah berubah menjadi masalah nasional yang menyangkut rasa aman, kepercayaan publik, dan stabilitas kehidupan masyarakat secara luas. Semakin lama persoalan ini berlangsung tanpa kejelasan, semakin besar pula potensi munculnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Banyak warga mulai merasa bahwa mereka hanya menjadi pihak yang terus menanggung dampak setiap kali terjadi gejolak harga. Ketika harga turun, manfaatnya tidak terlalu terasa, tetapi ketika harga naik, rakyat kecil langsung merasakan tekanan besar dalam kehidupan sehari-hari. Situasi tersebut membuat kemarahan publik perlahan terus tumbuh dan dapat berubah menjadi keresahan sosial yang lebih luas apabila tidak segera ditangani dengan serius. Kini masyarakat hanya berharap ada perubahan nyata yang benar-benar dapat dirasakan langsung di lapangan. Publik ingin melihat harga yang stabil, distribusi yang transparan, perlindungan terhadap petani, serta tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti memainkan kebutuhan pokok rakyat. Sebab bagi masyarakat Indonesia, beras bukan hanya komoditas perdagangan biasa, tetapi menjadi simbol kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Ketika harga beras terus menjadi sumber keresahan, maka persoalan tersebut bukan lagi isu ekonomi biasa, tetapi telah berubah menjadi masalah nasional yang menyangkut rasa aman, kepercayaan publik, dan stabilitas kehidupan masyarakat secara luas.